Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang berbahagia karena nama Bapak Ibu dan saya tercatat dalam kitab kehidupan milik Yesus. Ya. Kita akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama untuk menerima mahkota dan langsung jurusan surga. Kita tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, karena kebangkitan kedua itu adalah untuk menghakimi. Jadi kebangkitan kedua itu akan menghakimi orang-orang, tetapi tidak ada satupun yang lolos. Amin. Sekarang kita akan membahas masalah, bukan masalah ya, perkataan, begitu ya. Tuhan, ya, ada 4 ya. Tuhan yang ditulis dengan huruf besar semua. Lalu Tuhan yang kedua ya, yang T-nya itu awalnya huruf besar dan selanjutnya huruf kecil. Jadi ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan yang T-nya saja huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Juga yang ketiga Allah. Allah itu A-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil awalnya. Juga yang keempat A-nya huruf besar, semuanya huruf besar. Allah itu semuanya huruf besar. Jadi sekali lagi ya, ada 4 ya. Tuhan yang pertama, yang tulisannya semuanya huruf besar. Yang kedua, Tuhan yang hanya T-nya saja huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Yang ketiga, Allah. A-nya huruf besar, lainnya huruf kecil. Yang keempat, Allah, semuanya huruf besar. Ya. Saya pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya, bisa menyimak begitu ya. Nah, inilah kebingungan para penganut yang mengaku Kristen, sesungguhnya bukan Kristen, tetapi pemuja sekte Nasrani, ya, Tritunggal. Yaitu ya, bahwa mereka bingung dan tidak bisa menjelaskan tentang keempat tadi. Tuhan yang huruf besar semua, Tuhan yang T-nya hanya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, Allah yang A-nya huruf besar awalnya, yang lainnya huruf kecil, lalu Allah yang tulisannya semuanya huruf besar semua. Mereka bingung, tidak bisa menjelaskan ini. Ya, Alkitab sendiri sudah menulis. Nih, kenapa mereka bingung? Ya. Jika mereka membaca ayat Alkitab, para penganut yang ngaku-ngaku Kristen, padahal bukan orang Kristen, ya. Jika mereka membaca ayat Alkitab, pasti pikiran mereka tumpul. Sebab selubung pikiran mereka belum disingkapkan. Seperti terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Mereka pasti bingung. Apa bedanya Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar semua, dengan Tuhan, T huruf besar, U-nya, H-A-N-nya huruf kecil. Ya. Mereka nggak bisa membedakan. Ya. Mereka juga bingung ya, tentang bedanya Allah yang A-nya awalnya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, dengan Allah yang semuanya huruf besar. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penjelasan yang sesuai dengan Alkitab. Jadi bukan tafsir. Ya. Teologi kan senang tafsir. Memang teologi bebas,
filsafat kan gitu, filsafat kosong. Kan kosong kan diisi apa aja sama mereka tuh. Dongeng-dongeng. Ya. Nah, ini yang sesuai dengan Alkitab. Dasar pemahaman. Ya. Pertama harus dipahami bahwa yang duduk di tahta sorga adalah Allah. Ya. Sedangkan yang berkarya menciptakan ini dan itu adalah Tuhan. Nah, jelas kan? Yang duduk itu di tata sorga adalah Allah. Yang berkarya itu disebut Tuhan. Ya, itu ya yang harus dipahami dulu ya. Yang kedua, ya, bahwa eksistensi Allah adalah Yohanes 1 ayat 1. Bukan eksistensi Allah itu bukannya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, bukan. Melainkan Yohanes 1 ayat 1. Ada firman yang berkarya, ada bersama-sama Allah yang duduk di tahta sorga. Ini yang dikatakan level roh, bukan level pribadi. Kalau level pribadi, seperti para penganut di luar sana itu, nggak akan nyampe pikirannya. Karena levelnya masih roh. Tapi sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, Allah itu roh. Tidak dikatakan Allah itu pribadi. Nah, jelas ya? Mari kita jelaskan sesuai dengan yang selama ini membuat orang di luar itu bingung. Ya, tentang tadi keempat kata-kata itu ya. Yang pertama, Tuhan, Tuhan huruf besar semua, adalah Allah yang berkarya. Sedangkan Allah sendiri duduk di tahta sorga. Tuhan, Tuhan huruf besar semua itu adalah nama dan sebutan. Sedangkan orang Israel menyebutnya YHWH, Yahweh. Nah, jelas sekarang di sini ya. Tuhan huruf besar semua disebut oleh orang Yahudi dengan sebutan Yahweh. Keluaran 3 ayat 15. Sedangkan namanya ya, proper name, bahasa Inggris ini ya, atau real name ya, adalah Yesus. Ya, sesuai dengan Roma 16 ayat 25 dan 27. Jadi namanya itu Yesus, nama Yahweh itu ya. Alkitab biasa menulis Tuhan Allah, Tuhan huruf besar semua. Allahnya itu A-nya huruf besar, yang lainnya itu huruf kecil ya. Misalnya Kejadian 2 ayat 4. Karena Tuhan adalah Allah, Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang berkarya. Lalu apa karya dari Tuhan, Tuhan huruf besar semua, atau yang orang Yahudi sebut Yahweh itu ya. Dia menciptakan langit bumi berbentuk bulat dan segala isinya termasuk manusia. Kejadian 2 ayat 4. Itu ya, perhatikan itu ya. Tuhan, Tuhan huruf besar semua, yaitu Allah, A huruf besar, yang lain huruf kecil, yang berkarya hanya terjadi selama periode Kejadian sampai Maleakhi. Jadi periodenya itu hanya dari kitab Kejadian itu ya, sampai kitab Nabi Maleakhi ya, yaitu era perjanjian lama. Itu eranya Tuhan itu, yang huruf besar semua, yang disebut Yahweh itu dari Kejadian sampai Maleakhi. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang berkarya ya. Kalau tadi huruf besar semua, sekarang
T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, adalah Allah yang berkarya. Terutama setelah era Perjanjian Lama. Allah berkarya dalam 5 kali periode, ya, waktu, yaitu sebagai firman. Ya, dia berkarya sebagai firman, ya, sebelum bumi ada, ya, dia berkarya sebagai firman. Tuhan, Tuhan huruf besar semua, itu menciptakan bumi dan isinya. Itu yang kedua, ya. Yang pertama firman, yang kedua Tuhan atau Yahweh itu, ya. Yang ketiga Yesus fisik manusia. Nah, Allah menjadi manusia, ya. Dalam rangka apa? Karya penebusan manusia, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, Yesus tubuh kemuliaan. Ya, waktu dibangkit itu, dia memakai tubuh kemuliaannya hanya dalam waktu kurang lebih 40 hari lah, ya, setelah kebangkitannya. Dia memilih seseorang jadi alatnya, dan munculnya kitab Wahyu. Maksudnya memilih seseorang itu memilih Saulus, ya, menjadi alatnya, dan memilih dan munculnya kitab Wahyu melalui dia memakai juga memilih Yohanes muridnya, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, anak domba, ya. Jadi masih ada 8 lagi, ya, karyanya yang akan digenapi. Dalam beberapa kesempatan Tuhan juga sering disebut malaikat Tuhan. Tuhan yang tadi huruf besar semua, yang awalnya T-nya huruf besar, lainnya huruf kecil, itu sering disebut malaikat Tuhan. M-nya pakai huruf besar, ya. Misalnya Kejadian 22 ayat 11, Kejadian 16 ayat 7, penyebutan malaikat Tuhan terjadi di era Perjanjian Lama. Perjanjian Baru sudah tidak ada. Yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita masuk kepada Allah. Allah yang huruf besar semua, ya. Allah adalah Allah yang maha kuasa, ya. Di Alkitab biasa ditulis Tuhan Allah, ya. Terdapat dalam Kejadian 15 ayat 2, Keluaran 6 ayat 3. Penyebutan Allah, A-nya semuanya huruf besar semua, ya, hanya terjadi di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, ya, disebut Allah yang maha kuasa. Jadi kalau yang di Perjanjian Lama itu huruf Allahnya itu huruf besar semua, itu terjemahan dari Yahweh. Di Perjanjian Baru itu disebut Allah yang maha kuasa, ya. Misalnya yang disebut oleh Maria di Lukas 1 ayat 46, 47, dan 49. Nah, yang keempat, Allah. A-nya huruf besar awalnya, yang lainnya huruf kecil. Allah adalah yang duduk di tahta sorga, disembah di sorga, dari segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Seperti yang terdapat dalam Yudas 1 ayat 25, Wahyu 4 ayat 2. Ya. Jadi Tuhan yang semuanya huruf besar, Tuhan yang T-nya aja huruf besar, yang lainnya huruf kecil, Allah yang A-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, juga Allah yang semuanya huruf besar, ya, serta malaikat Tuhan, M-nya huruf besar, ya, malaikat, ya, Tuhannya huruf besar semua, ya, 100% adalah Yesus. Allah itu sudah ada sejak Alfa dan Omega,
yang awal dan yang akhir. Ya. Maka kata Allah ada di PL, maksudnya di perjanjian lama ya, maupun di perjanjian baru. Ya. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Ya. Sudah berkarya sejak purbakala. Maka Tuhan ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi Allah yang A-nya huruf besar, ya, yang lainnya huruf kecil, serta Tuhan yang T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, itu ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Nah, Tuhan yang huruf besar semua adalah Allah yang berkarya khusus ya di era perjanjian lama. Jadi di perjanjian baru tidak ada lagi itu Tuhan itu, Yahweh itu tidak ada. Ya, di perjanjian baru ya, Tuhan yang Tuhan huruf besar semua itu sudah tidak ada di perjanjian baru. Ya. Allah adalah sebutan untuk yang maha kuasa. Jadi di perjanjian baru bukannya Allah lagi, bukannya Yahweh, ya, bukannya Allah yang huruf besar semua, melainkan dia menjadi Allah yang maha kuasa. Maksudnya yang maha kuasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Allah, untuk setiap perbuatan baik, ya, Tuhan dibentuk jadi manusia. Ya, Yahweh itu dibentuk jadi manusia. Namanya Yesus. Ya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Maka sejak Yesus lahir tidak lagi disebut-sebut Tuhan Yahweh. Nah, Yahweh sudah tidak ada lagi karena sudah dibentuk jadi manusia. Ya. Allah yang semuanya huruf besar semua itu di perjanjian baru disebutnya Allah yang maha kuasa. Ya. Pertama kali diucapkan oleh Maria ibu Yesus di Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Itu sebabnya di perjanjian baru tidak disebut lagi Allah yang huruf besar semua itu, yang terjemahan dari Yahweh. Jadi Yahweh tidak ada lagi karena sudah dibentuk jadi manusia untuk korban penebusan manusia di kayu salib. Nah itu. Jadi nggak perlu bingung ya Bapak Ibu ya mengenai Tuhan yang huruf besar semua, Tuhan yang T-nya huruf besar, lainnya huruf kecil, Allah yang A-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, dengan Allah yang semuanya huruf besar. Ya, semuanya itu adalah Yesus. Ya. Jadi kalau kita menyembah Yesus sangat mudah memahami Alkitab. Karena Yesuslah yang membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.